Oh, karena gondrong dulu. Karena muka aku mirip Yesus juga, cuman kumisnya nggak ada. Padahal setan itu makhluk jahat yang kotor, pendosa besar. Kok dia yang bawa Yesus kemana-mana? Yesus itu Tuhan. Kenapa kok yang suci kalah sama iblis digendong? Orang-orang Kristen banyak yang sedih. Kenapa? Tuhanku kok begini? Sedangkan saudaraku Muslim, Tuhannya tuh mulia, nabinya mulia, istrinya mulia, anak-anaknya mulia, cucunya mulia, sahabatnya mulia. Saya pun waktu masuk Islam pun ada juga yang bilang kau ini pura-pura masuk Islam. Gereja akan berusaha setiap orang yang mu'alaf, terutama dari gereja, itu tidak diterima oleh orang Islam. Pendeta Yahya Ulun yang mengalami itu lebih pahit. Semua. Oh iya, saya juga pahit. Iya. Saya juga alami pahit. Makin saya baca kitab itu, makin saya tahu pendeta ini tidak mengajarkan isinya Alkitab. Ini intinya. Ketemulah dulu saya Alkitab bahasa Indonesia, rupanya ditulis Injil karangan Matius, Injil karangan Markus. Aku bilang sama bapakku, Pak, ini Injil karangan ini. Aku kalau bahasa Indonesia pun 10 mengarang cerita. Wah, karena bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini pasca kegiatan pensyahadatan saudara kami dari Jepang tadi, Mr. Hitoshi Tsuchiya. Ini alhamdulillah kita sangat menunggu sekali dengan kehadiran Bapak mantan pendeta Umar Al-Faruq. Tapi itu nama yang disematkan sebagai nama Muslim. Saya belum tahu nama dulu ketika masih jadi pendeta itu siapa. Nama pendetanya itu nama Yesus Simajunta. Tapi bahasa Batak. Apa namanya? Bahasa Batak. Apa namanya? Rahasia dulu. Nanti kita kasih di terakhir-terakhirnya. Episode terakhir. Jadi sekarang begini. Kenapa ini Simajunta masuk Islam? Ini pertanyaan Ustaz Ipung nih. Oh iya, iya. Pertanyaan Pak Kiai ini. Begini, Pak Kiai. pemirsa, Ya. beliau dulu seorang pendeta. Pendeta dari Kristen atau bukan Katolik, Kristen. Kristen Protestan. Protestan. Dari gereja apa, Bapak pendeta? Gerejanya harus disebut. Ya, apa? Namanya keren. Apa? Kalau di Islam ada Allah, Panjangnya gerejanya pun ada Allah namanya. Apa? Wah. Sidang Jemaat Allah. Sidang Jemaat Allah. GSJA. Jadi waktu saya di podium menyampaikan Yesus Kristus yang mulia itu adalah abang saya, pada bingung semua. Marahlah. Melotot. Marahlah. Nggak ada yang marah memang pada awalnya. Oh, pada awalnya. Tapi pada tangannya kok bikin ke kepala begini. Oh. Ini Pak Simajunta kok begini-begini. Ku jelasin lah. Ya. Oh, Yesus mengatakan aku ini anak manusia. Sadar. Subhanallah. Ada ayatnya, kita buka. Alkitabnya ada di tas saya. Mau bahasa apa ada? Bahasa Batak ada. Bahasa Toba. Bahasa Melayu lagi. Bahasa Inggris pula ada. Tapi bahasa Inggrisnya direvisi. Kalau bahasa orang Toba itu dirubah-rubah, dirubah-rubah. Iya. Jangan gitu, Bang. Padahal pendeta itu, bapak tuaku yang bilang itu, firman-Mu Tuhan tiada berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya. Alamak. Firman-Mu Tuhan tiada berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Tapi kenapa kok pendeta rubah-rubah itu ayat? Jangan gitu, Bang. Maksud saya ini bapak tua saya, maksud saya. Ini kan bapak tua saya boleh begitu. Bapak tua, kenapa kau rubah-rubah itu ayat? Yang di Alkitab bapak saya itu tahun 1957, daging babi haram, tidak boleh dimakan. Kok tahun 2001? 91 dulu. 78 dulu TB. Oh, 78 dulu TB. Iya. Oh, saya itu 74 Ustaz TB. mulai kuliah. TB 74. Saya kuliah tahun 85, berarti yang saya pegang tahun 81. Saya baca kok daging babi hutan yang haram. Tapi kata pendeta, babi hutan yang haram, babi hutan haram. Tapi sepanjang jalan dari Kota Medan sampai ke kampung saya, lewat Lubuk Pakam, lewat Tebing Tinggi, lewat Malang Syantar, daging babi hutan dijual, namanya celeng. Memang celeng namanya, alias aili kalau bahasa Batak, asli Toba. Aili, daging celeng. Rupanya celeng itu babi hutan juga rupanya, pendeta.
Padahal di situ kan ditulis daging babi hutan haram tidak boleh dimakan. Yang haram kan babi itu pula yang hutan. dimakan. Itu kan celeng. Iya, itu bahasanya kan bahasa kami. Ya beda lah. Iya. Berarti celeng halal. Celeng halal. Tapi kalau babi hutan haram. Haram. Jadi sekarang yang mana lah yang mau kita pakai? Ku bilang pendeta, bapak tua aku nih. Bapak tua, mana duluan tahun 81? Tahun 81 ya? Aku kan 1985. 1981 Alkitab yang saya pegang bahasa Indonesia. Bapak tua, mana duluan tahun 1957 daripada 1981? Ya 57 lah Kedan katanya. Kedan itu biasanya anakku ya. Jadi ini yang tahun 57 daging babi haram, kenapa kau roba-roba? Apa kak jawab dia? Itulah anak tua-tua yang di Jakarta itu yang roba-roba itu. Di lembaga Alkitab namanya. Berarti karena udah saking pintarnya anak tua-tua itu. Ustadz di sana, abang pendeta. Bapak tua, Pak D. Bapak tua itu tahu ada kejadian perubahan di Jakarta. Ada di Jakarta. Itu bapak tua itu, pendeta tua itu Jakarta, katanya saking udah pintar, ilmunya udah banyak, dirobah itu supaya lebih pas katanya kepada kemauan sekarang. Waduh. Jadi aku bilang lah, kapan-kapan Pak Pendeta saya ajak untuk main ke kantor LAI di Jakarta. Kita bawa dulu bahannya. Alkitab bapakku bawa dulu tahun 1927. Oh ada. Oh, jadi aku bilang begini, kalau memang itu dirubah-rubah, kau rubahlah lagunya tadi. Kenapa saya kemarin baru hari Minggu saya berlagu? Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah, tiada berubah, tiada berubah, tiada berubah. Tiada berubah. Tapi kenapa kau rubah Pak Pendeta? Masalahnya di situ. Tapi apa jawabnya pendeta bapak tua saya itu? Apa tuh? Udah pintar-pintar bapak tua pendeta yang di Jakarta itu, karena sudah profesor doktor. Ku bilang, ada katanya kawan di Sambo, supir-supir bilang, kalau profesor itu banyak profesor. Apa artinya itu? Dan ku bilang, terlalu profesor. Jadi kalau udah terlalu profesor, ibarat mobil terlalu kencang, nggak tahu kemana itu larinya. Begitu dia. Dan ini jadi polemik lah di saya. Ya. Akhirnya sejak itu saya baca ini Alkitab. Saya catat. Yesus berkata. Yesus menjawab. Iblis berkata. Kata iblis. Kata Yesus. Kata iblis. Begitu ku dalam-dalam membaca Alkitab ini, ketemulah aku, berpikir-pikir aku, kok iblis ini silaknatullah kalau bahasa sekarang. Kalau di sana si bodis pertanduk, nasohasea, yang kurang ajar, yang tidak benar, pembangkang, perusak, jahat sekali. Tapi berpikir aku begini, iblis membawa Yesus ke gurun pasir. Satu kasus. Satu lagi ada lagi. Iblis membawa Yesus dan menaruhnya di bumbungan gereja. Bahasanya begitu. Maksudnya Yesus ini ditaruh di palas-palas gereja, di atap gereja yang tingginya itu. Dibilangnya lah, pandanglah Yesus yang mulia semua dunia ini. Tapi kalau kau sembah aku, ku berikan semua dunia ini sama kau. Yang aku bukan masalahkan omongannya. Yang aku berpikir, aku membaca itu, kenapa iblis membawa Yesus? Iblis ini kan udah najis, kotor, pendosa besar, pemula dosa, pemantik awal pertama kali, semula-mulanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Kalau ini pada mulanya yang memulai dosa itu si iblis laknatullah inilah, iblis si bodis pertanduk, ya kan? Ular naga tua. Kalau dia ada jalan kitab juga, si ular naga tua. Ustadz, minta tolong Lent Temptation, Lent spasi temptation, Christ offers by devil. Temptation, Christ over devil, nanti image.
Jadi aku herannya, kenapa pula iblis ini bisa membawa Yesus sampai sekarang? Aku masih yakin, dan insya Allah selamanya, walaupun aku dari Islam, aku tetap yakin bahwa Yesus itu suci. Yesus yang suci itu karena menurut Alkitab dan menurut Al-Quran akan turun sebentar lagi dari langit di akhir zaman. Yesus itulah yang turun, yang nama aslinya Isa Al-Masihu, Isa Al-Masih. Makanya ada gereja Masehi, ada gereja Al-Masihu di Depok. Ada juga gereja Apen hari ke-7, gereja Masehi Apen hari ke-7. Jadi kata Masehi itu kan, kata dia itu, Isa Al-Masih. Jadi Yesus ini yang suci, yang benar ini akan datang, kita imani. Dan tidak benar orang Islam kalau tidak beriman kepada Isa Al-Masih yang akan turun dari langit. Tidak Islam dia, tidak benar. Maka saya masih imannya sama, mengimani, menunggu-nunggu Yesus akan datang dari langit nih, menyelamatkan manusia ini, karena dia akan melawan, kalau di Islam Dajjal, kalau di sana melawan yang lagi digendong Antu Belau. Iya, jadi begini namanya. Iya. Terima kasih banyak Abang Ustadz Pendeta. Ketika Abang Pendeta tadi saya udah kebiasaan panggil beliau ini Abang Pendeta. Pada satu saat memang yang dirasakan oleh Abang Pendeta dan seluruh jemaat itu adalah kebingungan ya. Kebingungan. Pertama apa? Di satu sisi bertentangan, maksudnya gini. Di satu sisi dibilang bahwa aku beriman kepada sesuatu yang pasti. Ada jaminan hidup setelah kematian, yaitu sorga. Amin. Karena dosaku sudah ditebus oleh Yesus Kristus di kayu salib. Lagunya si Abang tadi bahkan masih hafal sekali lagunya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dan itu betul, itu lagu itu ada ayatnya, itu ada ayatnya dan ada lagunya. Maka itu tadi begitu si Abang nyanyi, saya kaget. Kenapa? Karena setiap kata, setiap titik itu si Abang ini masih hafal, dan itu betul dilakukan di dalam gereja. Ada ayatnya, ada lagunya. Biasanya begitu kalau orang Kristen. Dan aku juga disebut Gonjes, alias Gondrong, Yesus Gondrong. Oh, karena gondrong dulu. Karena muka aku mirip Yesus juga, cuman kumisnya nggak ada. Ya bagus lah. Ya kan gitu. Kalau mirip sekali jangan. Iya. Dan di leher itu tergantung pula itu kalung yang salib. Ada salibnya. Iya. Bukan hanya salib begini, ada salib yang patungnya Yesus itu. Oh, pakai korpus. Makanya waktu aku datang, aku pergi ke toko di Padang Bulan waktu itu, jadi keingat tiba-tiba mau membeli Al-Quran bahasa Indonesia. Tahu lagu ini nggak? Wah, ini lagu sekolah minggu, lagu anak. Wah, ini yang masih apanya ini, tingkat TK-nya itu. TK. Nah, jadi gini, apa yang disampaikan si Abang itu sungguh menusuk hati saya gini. Karena sebetulnya yang rasakan bukan saya, tapi jemaat-jemaat Abang. Begini, karena begitu dia nyanyikan lagu ini, kan dia harus buktikan firman-Mu Tuhan tiada berubah. Begitu dia lihat ternyata berubah. Kenapa berubah? Nah, begitu ada pertanyaan seperti Abang, saya juga dan semua jemaat juga yang mualaf pasti tanya itu, kenapa ini berubah? Ternyata larinya ke cerita Abang juga sama. Jadi dari penemuan bahwa ada ayat yang berubah banyak, lalu lagu itu ternyata tidak benar, bahwa lagu itu dinyanyikan ternyata firman Tuhan dirubah, kan gitu. Iya. Nah, akhirnya orang mencari. Yang pertama orang ketemukan itu yaitu yang tadi Abang Pendeta cerita, ketika Matius 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10 itu terus sampai ke 11-12 menceritakan tentang bahwa Yesus digendong iblis. Orang makin sedih kan, orang Kristen. Orang Kristen makin sedih. Kenapa? Kok Tuhanku digendong sama bawa iblis? Digendong-gendong bener. Saya terpukul Bang. Begitu Abang ngomong tadi, sebetulnya saya terpukul. Saya sungguh terpukul. Kenapa? Berarti si Abang mengalami yang semua orang tahu. Karena si Abang ini ada di wilayah setelah gereja. Saya langsung sendiri membaca Alkitab bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Inggris. Sayangnya Abang, hal itu digambar. Boleh. Ini sebetulnya menyedihkan. Kenapa? Jemaat melihat gitu sedih. Kenapa? Yesusnya digendong setan. Nah, kan? Padahal setan itu makhluk jahat yang kotor, penuh dosa besar. Iblis kan najis. Kok dia yang bawa Yesus kemana-mana? Yesus itu Tuhan. Kenapa kok yang suci kalah sama iblis digendong? Yang lukis ini prater besar. Oh, yang melukis ini gambar ini? Iya, Bishop. Udah ada nih gambar ini.
Dari tahun kukira hanya di YouTube ini ada 1500 udah dilukis itu. Subhanallah, maha suci Allah. Iya, berarti kan tahu orang-orang Kristen banyak yang sedih. Kenapa? Tuhanku kok begini gitu. Sedangkan saudaraku Muslim, Tuhannya tuh mulia, agamanya mulia. Jangankan Tuhannya, jangankan agamanya, nabinya mulia, istrinya mulia, anak-anaknya mulia, cucunya mulia, sahabatnya mulia, tongkatnya mulia. Apalagi dibilangnya Yesus itu lagi di situ daya itu. Aku ini datang ke dunia ini, ke dunia ini, tidak merubah-rubah kitab suci dari kitab para nabi, kitab Nabi Musa. Aku tidak merubah-rubahnya, aku menegakkannya dan menggenapi. Apa yang digenapi memang ada di perjanjian lama, di Yesaya, di itu kan, bahwa akan lahir seorang bayi dari anak gadis yang belum pernah kawin-kawinan atau belum pernah disentuh laki-laki. Dan sangat mulia di Islam itu, memuliakan Bunda Maria yang sangat mulia. Kenapa sangat mulia? Di Islam dituliskan ayatnya di Al-Quran, kitab suci yang sempurna, Maria perempuan suci yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tapi kalau ada kitab jadi membuat rusak pemahaman. Kenapa? Karena dibuat Maria bertunangan dengan Yusuf, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Batak, Maria martunangan dodo si Joseph. Kalau bahasa Indonesia, malam-malam berjalan mereka berdua. Dingin pula udaranya di sana di Palestina. Di Bethlehem. Makanya Yahudi menuduh, ini Yahudi ya, saya baca di sejarah Yahudi. Yahudi tidak percaya dan tidak mengakui Yesus ini anak yang suci. Wah, kenapa? Karena Maria bertunangan sama Yusuf. Gimana kalau bertunangan? Malam-malam pula waktu terjadi apa namanya pencatatan penduduk di Yerusalem, sensus penduduk, pulanglah mereka ke kampung ke Galilea, perjalanan panjang, malam-malam berduaan. Yahudi bilang, mereka bermalam saking dinginnya nggak tahu apa yang terjadi, maka hamillah, lahirlah anaknya. Makanya Yahudi itu tidak terima Yesus ini. Benar, orang suci. Kira-kira ini bahaya nih Yahudi ini, dan tulisan yang dari kita ini pun bahaya, yang nulis ini salah. Nah, maka itu tidak ada bertunangan itu. Yang dia ngomong nih, Yusuf bertunangan dengan Maria, tidak ada itu. Maka penulis kita ini nih, pendeta-pendeta tua yang nulis-nulis kayak gini ini otaknya terlalu pintar. Aku bilang ya, semua nih saudaraku di Kristen bilang terlalu pintar pendeta itu bikin tuh bertunangan. Coba kalau kita sekarang bertunangan, baik orang Batak, Indonesia, kalau bertunangan udah bebas berduaan. Sebentar Bang, sebentar. Saya minta izin sama Ustaz Ipung. Ini yang saya mau kasih lihat ini dari Alkitab versi tua. Namanya Revised English Version. Ada sama saya, Revised Bible. REV. Nah, versi ini versi tua sekali, tapi di situ maaf. Yang ada kata ALLAH atau Tuhan menghamili Maria. Astagfirullahaladzim. Mana pula itu? Gini, Matthew spasi 1.218. Matthew spasi 1 tanda bagi 18 spasi REV commentary. Ini bukan kita yang ngomong, Bible-nya ngomong. Kok tega gitu? Bentar, jangan marah. Genesis born Genon. Ini Aldo aja sampai Aldo dari Aldo. Jadi di dalam Bible sendiri ditulis gitu kan. Kok tega banget gitu? Kitab suci kok gini gitu? Tahun 1527. 1527, subhanallah. Yang abang bicarakan tadi itu, kenapa saya terpukul? Karena ada, silakan. Meskipun penggantian Genesis dengan Genesis dalam beberapa teks Yunani dalam kurung yang menyebabkan Genesis menjadi kata Yunani dalam teks yang menjadi asal terjemahan King James Version mungkin sepenuhnya tidak disengaja. Hal ini mungkin juga mempunyai tujuan. Para ahli Taurat Trinitas mungkin merasa tidak nyaman dengan gagasan bahwa asal-usul Yesus adalah ketika Allah menghamili Maria. Naudzubillah. Udah, nggak usah diterusin deh. Terus tuh ada itu Alkitabnya, kan? Bagaimana itu? Baru dengar pula tuh, makin
Bahaya pula sama saya tuh. Maka itu orang paling gini ya, orang tuh paling menghindari kain nama tuh nongol. Takutnya Ya. kain nama Ya, saya keceplosan dokumen dibuka. Iya benar. Mereka takut. Saya jumpa juga Gimana ada caranya pendeta. kain nama tidak didengar orang? Iya. Kain nama itu dibungkam. Diburu-burukan. Karena di kepala ini semua dokumen-dokumen kayak gini tahun-tahun dulu itu udah di sini semua. Alhamdulillah, insya Allah ya lindungan. Jadi kalau dibuktikan halaman segini, baris ke segini, paragraf ke segini, sebelah kiri, sebelah kanan, itu udah di kepalanya kain nama, bukan apa-apa. Saya jaga-jaga gitu, jangan sampai saya juga keceplosan gitu. Takutnya saya keceplosan dibuka orang. Orang Kristen sangka saya menghina, bukan, ini data, ini dokumen. Roh Kudus gituin Maria katanya. Ada semua. Ditulis tahun 1527. Namanya REV, Revised English Version. Nah, ada lagi tentang ini abang, maaf ya, ini kita tidak usah masukkan aja. Maaf ya, Yesus orang bilang itu kitab palsu. Padahal sebetulnya itu Kalau yang dibilang menikah, ada pula itu. kalau Datanya. menikah wajar, kalau menikah wajar. Sebetulnya ada itu. Saya dulu mengira bahwa itu palsu. Sebetulnya ada itu. Tulis orang itu ya. Makanya kata penulisnya Alkitab itu pun entah dari mana ya kan. Tambah lagi Ustaz begini. Saya baca lagi, saya dalami. Saya baca per kata, per huruf. Saya catat. Ada itu. Masih mudah-mudahan tidak hilang. Ya. Apa dibilangnya lagi? Setelah dibilang, jangan kalian menyangka aku datang ke dunia ini merubah-rubah kitab suci, kitab para nabi dan kitab Nabi Musa. Aku datang menegakkannya dan menggenapi apa? Menggenapi yang kitab lama, bahwa dia memang sudah di kitab lama akan lahir dari anak gadis yang suci yang tak pernah disentuh oleh laki-laki. Dan itu dibuktikan kitab suci yang sempurna di Al-Quran tertulis bahwa Maria adalah perempuan suci yang tidak disentuh, tidak pernah disentuh laki-laki. Jadi bahayanya adalah di Alkitab itu bahwa Maria bertunangan dengan Yusuf, itu pun bahaya sama saya waktu membaca itu. Nah, betul. Mulai saya sadari bertunangan. Wah, Ya, baik. waktu itu pemahaman saya udah tamat SMA, nggak bertunangan aja, dekat-dekat duduk di gereja karena bebas di gereja duduk laki perempuan berbareng-barengan. Saya salam-salam perempuannya udah jatuh cinta, wak kan? Walaupun cinta monyet. Abang, minta maaf. Begini, Ustadz Ipung dan para tuan dan puan guruku. Apa yang disampaikan oleh si abang pendeta ini, Ustadz ini, itu sangat keras. Kenapa? Karena dia merasakan ada di sana. Dan yang merasakan seperti ini bukan cuma dia, banyak. Terutama pendeta-pendeta yang pendidikannya makin tinggi. Semakin tinggi pendidikan sang pendeta tersebut, maka pendeta tersebut terserahlah mau perempuan mau laki-laki dari daerah mana aja, maka dia akan masuk ke posisi seperti saya. Maaf, dia akan tahu tentang dokumen. Kalau orang udah tahu tentang dokumen, ini orang berbahaya. Ini orang harus dijaga. Ini orang harus dijaga. Kenapa? Bubar gereja kalau dia ngomong. Bagaimana caranya supaya kalaupun dia tidak dihilangkan dari muka bumi ini, misalnya, naudzubillah subhanallah. Gini, banyak kan yang begitu, dipukul di rumah sama keluarganya, dibuang, banyak kan? Kita udah denger lah banyak cerita kayak gitu. Orang Kristen syahadat terus dibuang dari rumah. Tapi yang lebih berbahaya kalau dia pendeta. Kenapa? Ada dokumen yang diingat dia. Dapat 2 lembar aja, habis gereja. Contoh, tentang dia punya dokumen 2 di mana halaman berapa, buku apa tentang perpuluhan. Uang itu. Perpuluhan itu perjalanan lama. Bukan, ada dokumen-dokumen apa namanya PHMJ, pengurus harian majelis jemaat. Iya. Itu ada buku tua tentang buku-buku pemasukan. Jadi kayak bisnis, Ustaz. Maaf ya, maaf Ustaz Ipung, maaf banget. Saya juga minta maaf sama saudaraku Kristen Katolik. Jika ada gereja baru didirikan, itu franchise namanya. Franchise, Ustaz. Kenapa? Karena penghasilan gereja yang baru dibuka ini, dia harus setor per bulannya berapa. Terus nanti dari sana pusat kirim dulu pemain musik misalnya. Kalau dia udah bisa berdiri sendiri, maka dia mendatangkan pemusik sendiri, pembicara misalnya.
untuk menarik orang datang ke gereja itu. Ini semua yang dibilang si abang itu sumbernya dari orang kayak gini. Kita jadi tahu semua. Tapi kalau dibuka, bahaya. Jadi orang-orang seperti si abang akan dibikin gini ya. Si abang kan muslim nih. Berarti kan dia lebih banyak ngumpul sama muslimin muslimat nih. Dibikin muslimin dan muslimatnya nggak percaya sama dia. Iya. Supaya apa? Supaya orang gini nih, orang muslim. Emang bener. Gitu. Kenapa? Itu adalah namanya perang syaraf ya, perang urat syaraf. Jadi dia tuh keluarkan propaganda gitu. Kainama jangan didengar. Kainama penipu, nggak pernah sekolah, ya kan? Afwan. Enggak begini pun tahu. Saya pun waktu masuk Islam pun ada juga yang bilang kau ini pura-pura masuk Islam. Nah, ya gitu. Ya iya, enggak, ini salah satu contoh kita lihat dari sisi gereja. Gereja akan berusaha setiap orang yang mu'alaf, terutama dari gereja, itu tidak diterima oleh orang Islam. Pendeta Yahya Ulun yang mengalami itu lebih pahit. Semua, bukan cuma iya, saya juga pahit. Iya. Saya juga alami pahit. Jadi pendeta atau pengerja Jesslyn Cici, begitu dia nongol di YouTube-nya Ustadz Ipung, habis itu satu hari lebih dari 2 juta statement LC komen di live comment, lebih dari 2 juta lebih. Bilang apa? Jesslyn bohong, Jesslyn penipu, si Cici penipu. Nggak ada itu di gereja kayak begitu, nggak ada. Dia itu masuk Islam tuh cuma untuk cari popularitas dan cari uang. 2 juta orang, bayangin secara serentak ngomong, kan masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Masa ya kan? Berarti itu sistem kan? Sistem itu dilepas langsung, si Cici kena. Terus habis itu tuh siapa yang kena ya? Waktu itu yang laki-laki kalau nggak salah, yang Ambon yang di Surabaya. Ada laki-laki Ambon, saya Ustadz Ipung, di rumahnya Ustadz Aba Aziz di ini apa namanya, Immanuel di Surabaya, Sidoarjo. Muhammad Nasir ya? Iya. Muhammad Nasir Immanuel. Namanya Muhammad Nasir sekarang. Anak Kupang. Ini ngobrol bertiga nih di Sidoarjo di Aba Aziz. Abis Ustadz, abis. Difitnah punya utang, bawa lari duit. Wah, macam-macam. Difitnah apa dia pernah berbuat apa. Pokoknya gini, orang-orang seperti si abang ini sebetulnya nggak mau dilepas sama gereja. Kenapa? Ini bahaya nih. Tapi nggak usah gereja lah ya, keluarga saya sendiri, kakak saya. Kakak gereja saya dulu. Oh, gereja dulu. Kakak saya aja selalu menghina. Ya nggak apa-apa, itu kan gini, maksudnya itu kan privasi atau pribadi, masalah keluarga. Kita ngomong lembaga. Oke. Karena setelah saya simpulkan dari membaca semua yang saya ingat, yang tidak makan daging babi, 1, Yahudi, Israel sampai sekarang. Yang kedua, Yesus ada di situ di Yahudi. Yang kedua, itu Apen, tidak makan daging babi. Apen itu pecahan dari Nasrani Yahudinya yang bawa gitu. Ketiga, rupanya ada pula saudara kita yang Buddha itu, Buddha Maitreya, yang botak licin, ada sarung-sarungnya, nggak pakai baju, rupanya nggak makan daging, namanya Buddha vegetarian, makanya restoran vegetarian. Intinya, makin saya baca kitab itu, makin saya tahu pendeta ini tidak mengajarkan isinya Alkitab. Ini intinya. Jadi pendeta itu ngajarin apa? Ngajarin yang dikarang-karang. Setelah ketemulah dulu saya Alkitab bahasa Indonesia, rupanya ditulis Injil karangan Matius, Injil karangan Markus. Aku bilang sama bapakku, Pak, ini Injil karangan ini. Aku kan di bahasa Indonesia pun 10 mengarang cerita. Tenang aja kok Pak. Kalau aku jadi pendeta, aku bikin aja Injil karangan Simajunta. Wah, oke itu udah jadi pendeta aja kau. Rupanya meninggal bapakku jadi pendeta penginjil aku di gereja yang ada Allah. Rupanya Yesus berkata di Matius pasal terakhir, pasal 12 ayat 2 ayat terakhir, ayat 49 ayat 50. Apa yang disampaikan Allah kepadaku, itu yang kulakukan dan itu yang kusampaikan pada orang itu. Tidak ada kukatakan apa-apa pun dari diriku. Begitu kubaca itu, Yesus tidak ada mengatakan apa-apa pun dari dirinya sendiri. Ya intinya. Tapi apa yang diterima dari Allah disampaikan
Tak tahu kok jadi Yesus jadi Tuhan. Kupikir selama aku dari SD SMP, Tuhan adalah Maha Pencipta, Tuhan Maha Kuat, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Hebat, Maha. Saking saya bangganya bertuhan Yesus, kalungnya pun saya kalung-kalungkan salibnya. Wah, itu dia. Namanya Yesus itu kalau bahasa Batak kita baca dari kitab bahasa Batak. Alkitabnya itu saya bawa dulu. Namanya di SD aku mulai di bahasa Batak dimandihon aku di HKBP gerejaku. Iya, dari orang tua. Margoar mau dibain di si. Si partogi hamonang. Yesus do si partogi hamonangan i. 1,5 jam. Yesus do si partogi hamonangan i. Asik. Itu dia. Nama bahasa Batak. Yesus juru selamat. Kemenangan. Nah, itu nama Yesus. Selamat dulu. 1,5 jam menunggu itu. Berkah. Betul itu bukan nama Yesus, benar. Jadi bukan asal-asalan, benar. Baik, alhamdulillah kita sudah berhasil ngobrol dengan Bapak mantan pendeta Umar Al-Faruq. Namanya dulu adalah Yesus, ya, Yesus ya. Yesus. Si partogi hamonangan. Partogi hamonangan. Si partogi hamonangan. Si partogi hamonangan marga si Manjuta. Si Manjuta. Dan beliau akhirnya bersyahadat untuk memeluk Islam dengan berbagai resiko dan banyak cerita di balik itu semua. Pas umur 40, aku datang ke masjid menyerah aku mau Islam. Tapi rupanya iblis mengaconya seperti iblis membawa Yesus ke tempat getaran kersang, makan roti ini. Oh, bukan hanya roti kau hidup. Bawa kemana? Rupanya berlangsung dengan segala ceritanya nanti kita bahas. Iya, nantilah. Umur 45 baru aku Islam. Masya Allah. Dan ustaznya itu dulu canggih, terlalu pintar juga ustaz itu. Aku datang, aku mau Islam, dibilangnya ini buku baca bapak lah buku ini. Itu dia. Bukunya berjudul apa? Entah buku apa lah dikasih itu mah. Dan lupa aku. Udah 5 tahun dah baru aku Islam resmi. Dan herannya Yesus pula disunat. Jadi aku bilang, ku pikir-pikir begini. Setelah aku baca kitab itu, Yesus disunat. Yesus sujud menyembah Allah. Yesus nangis-nangis minta tolong kepada Allah. Dan Yesus membuat mukjizat dari kitab itu. Selalu berdoa dulu. Ya Allah. Di salib aja dia bilang Eli lama sahabat tadi, tapi di bahasa Indonesia dia bilang ya Allah, kenapa kau tinggalkan aku? Maksudnya kenapa kau biarkan aku kenapa kau tidak tolong aku? Rasanya begitu tuh. Iya. Kok Yesus ini yang kubanggakan kau minta tolong lagi sama Allah. Ini Allah siapa lagi? Dia Yesus Tuhan mana lagi? Banyak kali lah Tuhan ini bingung juga lah. Iyalah. Saya juga bingung sekarang. Iya, Pak Andre Tunggal, udah hampir bingung semuanya. Beliau siap menghadapi Anda, bahkan bukan hanya tunggal, bahkan Anda ada 2 pun beliau siap katanya. Beliau satu menghadapi. Saya bawa Alkitabnya, ya, sebagai bukti dan data ada di tas saya di rumah, insya Allah. Ya, ini Pak Andre Tunggal pasti akan dapat fans berat baru ini beliau. Nanti fans berat dari Pak Andre Tunggal. Jangankan untuk Pak Pendeta Andre Tunggal, saya aja sebetulnya menghadapi beliau ini berat. Hidup, berat. Jadi ini kayak film India. Kaget. Beliau bukan yang ngefans Pak Andre Tunggal. Pak Andre Tunggal nanti akan ngefans pada beliau. Demikian kita akhiri. Kita kalau ngobrol sama si Abang harus sejantung kuat. Karena diam tiba-tiba. Subhanallah. Iya. Ada foto waktu jadi pendeta? Ada di sana semua ada fotonya. Ada, tenang aja kita kirim. Oh ya. Kirim foto, aman ya. Kirim. Ya Bang ya. Baik, daftarnya udah ada. Kita kaget juga. Oh ya. Daftar khotbahnya udah ada. Itu katanya antum kan dulu sekolahnya di mana? Di universitas apa namanya? Nantilah persinya kan tutup kita mau sholat. Oh ya, baik. Baik, kita simpan. Kita dulu. Kita simpan. Banyak yang masih penasaran tentang beliau, sekolahnya di mana, dan seterusnya, kampusnya di mana, dan seterusnya. Amin. Beliau akan hadir lagi, insya Allah next di kegiatan pensyahadatan lagi. Amin, insya Allah. Terima kasih, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Horas. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban
dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain, dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.